orang yang ingkar kepada pengetahuan itu sendiri. Orang yang beranggapan pengetahuan itu tidak ada, pengetahuan yang 100% benar itu tidak ada. Sampai ke level itu. Beliau dilanda hal yang semacam itu sampai sekitar 2 bulan. Jadi dilanda kegalauan seperti itu selama 2 bulan. Baru itu disembuhkan oleh nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan nalar logika, bukan dengan ilmu empiris, enggak. Tapi memang langsung dari nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau pada pengajian yang kemarin terakhir kalinya mengatakan faman dhanna annal kashfa mauqufun 'alal adillah al-muharrar. Barang siapa orang itu menyangka bahwasanya pengetahuan itu hanya sebatas kepada penelitian saja, ilmu-ilmu yang diteliti, maka faqad dayyaqa rahmatallahi taala al-wasi'ah. Maka orang tersebut memang benar-benar telah menyempitkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan itu banyak jalannya, banyak. Bukan hanya dari empiris, enggak. Bukan hanya dari nalar logika, enggak. Makanya yang bahaya Bapak, orang-orang sekarang beranggapan sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang telah lolos uji empiris. Istilah kitabnya itu ilmaniyah. Ilmaniyah itu orang yang beranggapan bahwasanya ilmu itu hanyalah sebatas ilmu pengetahuan yang sudah diuji secara hissan, secara empiris, secara indrawi. Jadi apakah dinosaurus itu ilmiah? Ya, karena telah diuji secara empiris misalnya. Jadi ilmiahnya itu nunggu pengujian secara empiris. Semisal Ashabul Kahfi, itu mitos atau fakta? Orang-orang zaman sekarang ya nggak percaya. Orang-orang orang-orang ilmaniahan itu, karena mereka hanya membatasi pengetahuan kepada sesuatu yang bisa diuji empiris. Sedangkan bagaimana mungkin ada orang yang katanya tidur sekian tahun dan ini. Mereka ingkar. Maka kata Imam Al-Ghazali, mereka yang ingkar kepada hal yang semacam itu ya faqad dayyaqa rahmatullah al-wasi'ah. Orang tersebut telah benar-benar menyempitkan rahmatnya Allah yang maha luas. Makanya ada syairan Arab. Dan ini juga pernah dipidatokan sama Ralilur. Jarang ya mendengarkan pidatonya Ralilur. Beliau itu pernah pidato baca syairan itu, yang intinya kamu bilang ke tabib, ke saintis yang tentunya dalam konteks tersebut tidak percaya kepada keimanan Islam. Kalau nanti ternyata yang benar itu adalah kamu, maka saya tidak rugi apapun. Maksudnya dia tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Dia tidak percaya ada neraka surga karena belum bisa diuji secara empiris. Maka saya tidak rugi apa-apa. Tapi kalau misalnya saya yang benar, dan itu tentunya pasti benar, maka ya kamu rugi karena kamu tidak mengimaninya. Jadi orang tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada surga, bahkan tidak percaya kepada Tuhan sih. Akhirnya semisal keyakinan itu benar dan kita mempercayai, maka kelak setelah kematian ya tidak ada efeknya ke kita. Ya, karena memang nggak ada neraka, kan gitu. Tapi kalau sebaliknya, dan tentunya yang benar itu, jadi kita yang benar bahwasanya neraka itu ada, wan naru haq wal jannatu haq, yang biasa kita baca setelah witir itu, maka
berarti ya kita beruntung, sangat beruntung, orang tersebut rugi karena tidak percaya dan dia akan masuk neraka. Ya, tapi beliau hanya membaca sama memaknai, tapi ternyata pemahamannya sangat mendalam, dan karena narasi seperti itu memang sering saya dengar, ternyata sangat mendalam ya gitu. Jadi kalau secara untung-untungan, umat Islam jauh lebih untung daripada orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Karena kalau semisal ateis benar, umat Islam gak rugi apapun, gak rugi, memang neraka gak ada semisal gitu, memang surga gak ada, ya udah mati ya mati gitu. Tapi kalau ternyata yang benar adalah kita, maka yang paling rugi adalah ateis, karena dia tidak mempercayainya. Kenapa tidak percaya? Karena dia doyyaqa rahmatullahi al-wasi'ah, rahmatullahi ta'ala al-wasi'ah. Dia telah menyempitkan rahmatnya Allah yang sangat luas. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi pengetahuan itu kepada sesuatu yang bisa diuji empiris. Sekarang itu sesuatu tidak bisa disebut ilmiah kalau belum lolos ujian empiris. Ya, konsekuensinya bahaya. Karena tidak segala sesuatu bisa diuji empiris. Kita tahu sejarah zaman dahulu, kalau bukan melalui cerita, baik itu bilisan atau tulisan, bagaimana mungkin kita mengetahui sejarah Mesir kuno misalnya, kalau kita tidak membaca sejarahnya, tidak mendengar sejarahnya, hanya berpikiran harus diuji empiris, ya kita mungkin tahunya ya hanya ada piramida, ya itu aja. Karena sekarang ada masih gitu. Karena ilmu itu tidak sebatas secara hisan, tidak sebatas secara akran, tapi juga ada memakai khabarun shadiq, ada memakai informasi. Termasuk informasi yang terpercaya itu adalah nas-nas yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada baginda Nabi. Wa kullu ma atabihir rasuluh fahakuhut taslimu wal qabulu. Wa kullu ma atab kalau di Hodedah bayanya lupa saya. Wa kullu ma ata bihir rasul lupa saya. Yang terakhirnya kadaruri gitu. Mirip-mirip dengan itu tadi. Bahwasanya segala sesuatu yang hak yang sampai dari Rasul itu pasti benar. Sorokat doruri kalau di istilah di hadits itu baik. Seakan-akan itu seperti pengetahuan yang doruri. Kita harus menerimanya tanpa perlu pikir panjang. Gitu. Dan inilah termasuk jalan yang tidak menggunakan akli, tidak menggunakan hisi, tapi menggunakan nur yang disematkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang tertentu. Walamma su'ilah wan idal menalaikana itanyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syarhi dari syarh, dari kata-kata syarh dalam ayat fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tentang ayat fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Nabi ditanyakan apa yang dimaksud yashrah di sana, apa yang dimaksud syarh di sana. Wa ma'nahu wan maknana syarah fi qoulihi ta'ala ing dalem dabunah Allah Subhanahu wa taala nyatana dabuhan fama yuridillahu ayyahdiyahu al ayah. Faman maka tining oreng yurid sing arepake pasera yurid sing arep Allah pasera Allah ayyahdiyahu saya akan daki Allah pasira Allah ayah diahu dak kotu paringa ki hidayat pasira Allah dak keman yashrah maka ini yang ditanyakan yashrah, yang dimaksud yashrah di sini yashrah maka paring nur pasira Allah Subhanahu wa taala sadrahu dak ka atena man bil islami dak ka Islam. Qala maka jawab pasira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nurun, deka jawaban huwa nurun. Huwa tining yashrah. Nurun panika cahaya. Yakdifu panika senar
yakdifuhu se alemparaki pasir Allah Subhanahu wa taala, se nyabak pasir Allah Subhanahu wa taala hudakan nur se yakdifu se nyabak hudakan nur Allahu pasir Allah Subhanahu wa taala fil qalbi dalam ati. Fayashrah maka teti maka jemper lahu huwa nurun yakdifuhu Allah taala fil qalbi. Ila dia kan fil qalbi tok ya. Hah? Oh, ini nak wadu fayashrah lahu as-sadr. Fayashrah maka paring nur pasir Allah lahu dak ka man as-sadr dak ka ate. Iya tot lain. Nah. Fakilah maka itanyaki boleh. Wama maka itanyakin wama alamatuhu. Da lafat wama alamatuhu. Wama ban panapa ban panika panapa alamatuhu panapa tining tanda an-nur. Tanda Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nur. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan mengenai apa yang dimaksud syarah. Di dalam lafaz famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan memberikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur kepada orang tersebut untuk mendekat kepada Islam. Maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW dijawab, yang dimaksud syarah di sana adalah nurun, itu adalah cahaya. Yakdifuhu Allah taala fil qalbi, yang Allah Subhanahu wa taala menaruh nur tersebut di dalam hati seseorang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin orang tersebut mendapat petunjuk, atau kalau kita kita sesuaikan dengan apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di awal, orang kan ingin mengetahui haqaiqil umur, ingin mengetahui hakikat sesuatu. Mengetahui haqaiqil umur itu orang harus memiliki pengetahuan al-ilmul yaqini, pengetahuan yang meyakinkan 100%. Lah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya? Apakah menggunakan hissi? Itu memberikan gitu. Fakilah ditanyakan lagi, wa ma alamatuh, apa tandanya? Atyafi panika keluar orang atajafi yang mutada berarti alamatuhu atajafi. Apa? Wajaizun apalah lupa saya di alfiahnya itu. Wa hadfu ma yulamu jaizun kama takunu zaidun daman indakuma. Kalau ada pertanyaan jawaban ya kayak zaidun. Setelah ditanyakan man indakuma zaidun, maka zaid itu adalah khabar. Mana anunya? Apa? Zaidun berarti mubtada wa khabar. Aku lu zaidun indakuma man keluar andaril masyarakat orang andaril gulur dari tipuan dunia wal inabah ban abali ila daril hulud daka Roma keabadian. Andaril gurur dari Roma tipuan ila daril hulud daka Roma keabadian. Tanda orang itu dikasih nur sama Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut melepaskan diri dari rumah yang penuh tipuan. Melepaskan diri bagaimana? Melepaskan ke rumah keabadian, yaitu akhirat. Dia tidak terlena dengan dunia, tapi dia fokus kepada akhirat. Dia tidak terlena kepada tipuan dunia, tapi dia fokus kepada sesuatu yang lebih abadi, sesuatu yang abadi. Sedangkan kalau di dunia itu hanya gurur, hanya orang yang tertipu dengan dunia ya maghrur, dia hanya orang yang tertipu aja.
Karena sebenarnya ya dunia tidak abadi. Tidak abadi. Sama halnya orang yang saya contohkan sebelumnya itu. Orang yang berusaha menjadi kaya padahal dia di dalam mimpi. Ya sebentar lagi kan dia terbangun dan sia-sia upayanya. Kan gitu. Ya sama kita di sini berupaya untuk menggapai sesuatu, ya wong sebentar lagi mati gitu loh. Terus kan tinggal capek-capek padahal hal itu tidak, kalau kita tidak diniati akhirat, itu tidak ada efeknya kepada akhirat. Kan berarti orang-orang yang rugi. Orang-orang yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, orang tersebut melepaskan dirinya dari genggaman duniawi menuju kepada akhirat. Akhirat. Itu adalah juga kalau di Talim-Talimnya itu di syarahnya yang tentang guru kalau nggak salah, tentang ada makalah dari Raja Iskandaria, ya, yang ada itu yang di sejarah-sejarah. Ada yang mengatakan Alexander the Great, tapi padahal enggak. Kalau kita cocokkan jauh Alexander the Great dengan Iskandaria itu, dengan Raja Iskandar itu jauh. Iskandar Dzulkarnain itulah. Siapa beliau? Banyak kalau sejarawan-sejarawan menganggap Alexander the Great, padahal jauh, sifat-sifatnya pun jauh. Raja Iskandaria ya orang beriman yang sangat taat. Makanya kalau di Qasasul Anbiya'nya itu ada 4 raja yang menguasai, yang kekuasaannya itu sedunia. 2 dari orang kafir, 2 itu dari orang Islam. Yang dari orang kafir itu siapa? Itu adalah siapa namanya? Namrud dan juga Fir'aun. 2 itu. Fir'aun sendiri itu adalah nama istilah raja. Dulu yang jadi malik di zaman Mesir kuno itu diistilahkan dengan Fir'aun. Tapi bukan nama orang Fir'aun itu, nama jabatan. Sama halnya bilang kaisar itu, ada juga Kisra. Itu bukan nama tapi gelar. Malik Mesir itu diistilahkan dengan Fir'aun, Malik. Makanya kalau belajar sejarahnya Nabi Yusuf ada istilah Malik, ada Aziz. Nabi Yusuf kan diasuh oleh Aziz Mesir itu. Kemudian diangkat sampai menjadi Aziz, jadi bendahara Mesir, bukan Maliknya. Kilah Malik di zamannya Nabi Yusuf, yang mengangkat Nabi Yusuf juga masuk mengikuti agamanya Nabi Yusuf. Selain itu nggak ada. Dikatakan siapa oleh ahli sejarah sekarang, siapa itu raja Mesir yang bertauhid itu siapa? Diteliti, lagi-lagi kalau sekarang kan maunya harus empiris kan gitu. Jadi teliti peninggalan-peninggalannya. Ada nama raja itu namanya Akhenaten. Jadi semua raja Mesir itu tidak ada yang monoteis. Monoteis itu berarti mempercayai Tuhan satu. Mono itu satu. Teis itu Tuhan. Makanya kalau ateis berarti dia tidak percaya Tuhan. Politeis berarti dia punya banyak Tuhan. Sama orang monogami ya berarti orangnya itu punya istri satu. Poligami berarti punya istri lebih dari satu. Kalau monopoli gimana? Ya monopoli, makanya dinamakan monopoli karena banyak hal dikuasai oleh satu, monopoli. Praktek. Jadi bisnis dimonopoli oleh fulan misalnya, ya berarti itu dari semua sektor bisnis itu diiketibiin sama fulan. Itu monopoli. Nah, yang monoteis itu yang sampai saat ini telah ditemukan gitu. Itu adalah Akhenaten itu, tapi Aten itu nama dewa. Akhenaten itu berarti dia hambanya Aten.
hamba Aten, hambanya Aten. Sampai kalau di sejarah-sejarah bilang tiada Tuhan selain Aten itu kalau Akhenaten. Selain itu nggak ada yang monoteis selain itu. Memang raja yang kontroversial di zaman Mesir kuno itu adalah Akhenaten itu, Akhenaten. Karena kenapa? Akhenaten itu orang Mesir dulu itu kan beranggapan raja-raja mereka itu adalah titisan dari Tuhan. Makanya ia menyembah ke raja-rajanya. Fir'aunnya Nabi Musa pun itu kan di Al-Qur'annya gimana? Ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan, Tuhannya kalian yang maha tinggi. Makanya keliru ya klaim Wahabi yang mengatakan kalau semua orang itu bertauhid rububiyah, meskipun yang kafir bertauhid rububiyah. Kan Wahabi itu membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah berarti meyakini bahwasannya yang Rabb, yang maha pencipta itu hanyalah zat yang satu. Sedangkan uluhiyah itu adalah dia menyembah kepada zat yang satu itu, uluhiyah. Kata orang Wahabi itu beda katanya. Makanya bedanya gimana? Semua orang ini berkeyakinan bahwasanya pencipta itu satu. Makanya rububiyah. Sedangkan tidak semua orang bertauhid uluhiyah. Karena tidak semua orang menyembah hanya kepada Allah. Termasuk orang yang tidak bertauhid uluhiyah ya orang-orang yang ziarah kubur, tawassul kan gitu Mas. Jadi ya kita setara, bahkan bisa dikatakan lebih dari orang-orang kafir kata orang Wahabi itu. Gara-gara ya kita meyakini Tuhan satu tapi kita menyembahnya tidak hanya kepada Tuhan yang satu. Itu. Ya jelas kerancuannya jelas banget. Kita bahas kapan-kapan aja. Ya termasuk contoh di antara dalil yang biasa kita pakai untuk mengerot itu. Buktinya itu Fir'aun kalau memang semua orang itu bertauhid rububiyah, kenapa Fir'aun mengaku Rabb di sana? Berarti kalau mengaku Rabb ya tidak semua orang bertauhid rububiyah. Orang-orang Mesir pengikutnya Fir'aun ya meyakini Rabb-nya itu adalah Fir'aun. Itu. Ya juga kita kalau mati kelak kita itu ditanyakan sama malaikat itu bukan yang ditanyakan adalah marabbuka. Lagi-lagi kalau semisal semua orang itu bertauhid rububiyah maka semuanya lolos. Karena mereka memiliki Rabb yang benar semua. Padahal enggak, yang lolos di sana itu adalah hanya orang-orang beriman. Makanya kalau di Ahlussunnah wal Jamaah antara Rabb dengan ilah itu muradif. Itu adalah sinonim, enggak ada bedanya. Orang yang bertauhid rububiyah ya pasti bertauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid uluhiyah ya pasti bertauhid rububiyah. Orang kafir apakah bertauhid rububiyah? Enggak lah. Orang kafir tidak bertauhid rububiyah. Itu. Kok sampai ke sana? Ya, Mesir tadi itu yang yang monoteis di dalam sejarah-sejarah itu ya hanya Akhenaten itu. Akhenaten. Bahkan kenapa dia kontroversi? Ya karena dia mengubah ajaran yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu politeis semua. Dia orang-orang musyrik, gampangnya gitulah. Banyak yang disembah. Saat namanya raja berarti yang menggantikan turunannya. Sampai ke Akhenaten itu. Akhenaten itu dianya sendiri yang ngubah namanya menjadi Akhenaten. Aslinya dia Amunhotep. Amunhotep itu berarti penyembah dewa Amun, orang musyrik. Ya sebelum-sebelumnya ya Amunhotep juga, makanya ada Amunhotep 1, Amunhotep 2, Amunhotep 3 gitu. Dia kalau nggak salah, lupa bisa dicek lagi. Ada nggak sejarah Mesir di sini? Amunhotep 3 kalau nggak salah. Nah, dia sampai saking istilahnya dia meyakini bahwasanya Tuhan itu satu, nggak banyak. Dia ngubah agama di sana sampai dia mengubah nama dirinya sendiri menjadi Akhenaten. Dia menjadi, makanya sampai
Tapi sulit ya, sulit untuk mencocokkan sejarah kayak gitu. Sampai kalau di salah satu film Nabi Yusuf itu yang dianggap Fir'aunnya Nabi Yusuf itu yang menjadi Fir'aun ketika itu Akhenaten. Padahal kalau kita cocokkan secara tahun, jauh tahun hidupnya Nabi Yusuf dengan tahunnya hidupnya Akhenaten itu. Ya kayak Fir'aunnya Nabi Musa ya bukan Fir'aun namanya. Kalau di tafsir-tafsir itu Walid bin Mughirah rupanya, Walid bin Mughirah. Bahasa sekarangnya, bahasa sananya itu adalah Ramses II. Bahkan ada yang mengatakan ketika itu Nabi Musa itu menututi 3 Fir'aun. Jadi Fir'aun yang menemukan Nabi Musa dengan yang kelak berlawanan dengan Nabi Musa itu beda-beda. Ada 3 Fir'aun. Itu. Apa tandanya orang itu mendapat nur? Tandanya itu adalah at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril ghurur. Tandanya itu adalah orang tersebut melepaskan genggaman duniawi, fokus kepada ukhrawi. Itu tandanya. Padahal nur inilah yang menjadi miftahu aktsaril ma'arif yang kemarinnya kita bahas. Menjadi kunci dari kebanyakan pengetahuan. Hal yang tidak bisa diketahui menggunakan hissi, hal yang tidak bisa diketahui menggunakan akli, bisa diketahui menggunakan nur, dan itu jauh lebih banyak, jauh lebih akurat daripada pengetahuan kita secara hissi yang kadang mata kita berbohong, daripada akli yang mana pengetahuan kita terbatas. Lagi-lagi, meskipun dia memiliki ketajaman nalar yang sama, tapi wawasannya berbeda, bisa menyimpulkan hal yang berbeda. Sangat subjektif istilahnya kalau akli. Makanya kalau kita belajar pemikiran modern itu ada ilmaniyah, aqlaniyah. Aqlaniyah itu ya orang yang harus masuk nalar semua. Itu aqlaniyah. Dia agak percaya hissi, malah percaya kepada akal, hanya percaya kepada akal. Huwa nuru, huwa tining syarhu sadri lil Islam. An-nuru panika cahaya alladzi qala syadabu basara Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam nur innallaha ta'ala khalaqal khalqa fi dzulmah tsumma rasya alaihi min nuri. Innallaha ja'alun Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa panika dadiake basara Allah al khalqa dak makhluk fi dzulmatin ing dalam petang. Tsumma rasya maka memercikkan, maka nampasake basara Allah subhanahu wa ta'ala alaihim dak khalaq min nurihi dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ini ya tercipta dalam kegelapan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang, memberikan nur kepada orang-orang tersebut. Petunjuk disamakan dengan nur. Kenapa? Ya, karena kita bisa mengetahui sesuatu ya karena ada nur. Cahaya itu menunjukkan kepada kita. Andaikan di sini gak ada lampu, gak ada cahaya, ya kita gak tahu yang di depan kita apa, meskipun mata kita berfungsi. Tapi kalau gak ada nur, maka itu tidak bisa. Sama halnya dengan kamera. Kamu kalau kamera itu adalah seni melukis menggunakan cahaya. Melukis dengan cahaya. Kenapa dikatakan melukis dengan cahaya? Karena kalau seandainya tidak ada cahaya, nggak bisa. Jadi kamera itu adalah menangkap cahaya. Coba kalau gelap, full gelap, maka ya sulit. Ya harus ditambah inframerah atau apa gitu, harus ditambah kayak gitu. Ini kalau kamera-kamera kayak ini ya harus ISO-nya ditinggikan gimana, ya dan rusak gitu. Karena memang kamera itu adalah penangkap cahaya. Nah, cahaya itu adalah petunjuk. Petunjuk itu diistilahkan dengan nur, cahaya. Jadi ya jangan beranggapan istilahnya Allah Ta'ala terdiri dari nur, ya enggak. Itu tetap, itu namanya tajsim tetap, berarti memfisikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, nur di sana ya adalah petunjuk. Famin dzalikan nur yang bagi ayyut labal kasfu. Famin dzalikan nur, maka dari keadisan nur yang bagi pantas ayyut labada kotu nyopre, ayyut labada kotu sopre al kasfu penapa kasyaf. Maka kita ya harus mencari kasyaf seperti itu, pengetahuan yang seperti itu ya kita harus mencarinya. Wadalikan nur yang bajisu min judil ilahi fi ba'dil ahayin. Wadalikan nur dan tinika disa nur yang bajisu panika terpancar berapa nur minal judi dari kedermawanan, dari anugerah al ilahi sebangsa ilahi sebangsa kepengiranan fi ba'dil ahayin ing dalam sebagian keadaan. Dalam sebagian banyak-banyak keadaan, banyak-banyak masa. Wa yajibu ban wajib at-tarassudu penapa ya aslinya mengintai makna tarassudu itu. Istilahnya nunggu. Nunggu, mengawasi lahu dakan nur kama qala akadia bareng qala sa'adabu basara Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat inna li rabbikum sak sangkuna pangirana kadu ika agung pangirana sampean kapi fi ayyami dahrikum ing dalem banyak-banyak ada masana sampean kapi nafahatin penapa anugerah pemberian ala maka engah-engah fata'arradu maka atona sambian maka tela sambian kafilah hadakah nafahat. Nanti nur ini ada keadaan-keadaan tertentu, masa-masa tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kalau begitu ya kita harus mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangan nur tersebut. Mempersiapkan diri. Ya bagaimana mempersiapkan diri? Tadi itu kita harus terlepas dari segala kenikmatan duniawi, dari segala tipu daya duniawi, jangan terlena dengan dunia, kita fokusnya kepada akhirat. Biar ya kita mendapatkan nur tersebut. Karena kita mengetahui sesuatu yang menggunakan nur itu, kita bisa kasyaf yang menggunakan nur tersebut, ya maka kita wajib at-tarassud lahu. Wajib yang mengintai, kita wajib mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan nur tersebut. Karena nur tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki nur kepada yang akan diberikan kepada hambanya di keadaan-keadaan tertentu. Yang kita khawatirnya kita tidak memiliki keadaan-keadaan tersebut. Ya kita akan berarti tidak mendapatkan nur. Padahal kita sangat membutuhkan kepada nur tersebut untuk mengetahui sesuatu. Ini adalah apa istilahnya hal yang sangat ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan ini adalah yang menyembuhkan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali itu penyakitnya tentu bukan penyakit sembarangan, penyakit yang penyakit akut. Karena yang mengalami ya orang-orang khusus kayak beliau. Orang-orang hebat kayak beliau. Lah penyakit yang menyerang orang-orang hebat kayak beliau itu malah sembuhnya menggunakan nur kayak gini. Maka ya nur kayak gini ya bisa, apalagi kalau hanya penyakit-penyakit yang biasa. Nur kayak ini bisa menghilangkan segala keraguan, mempertajam pengetahuan kita menggunakan nur tersebut. Wal maksudu min hadhil hikayat wal maksudu tining maksud kaulah tining maksud min hadhil hikayat dari panika cerita. Ya kan kita bertanya-tanya dari kemarin-kemarinnya. Kenapa sih Imam Al-Ghazali menceritakan hal tersebut? Apa tujuan Imam Al-Ghazali? Nah, dikasih tahu di sini. Maksud saya menceritakan hal tersebut antak lama panika kotuoni sambian kamalal jiddi ka kesempurnaan ongkuan fit talabi dalam nyareh. Haitsun taha sampai kaulah sampai nyampe kaulah ila talabima haitsun taha nyampe kaulah ila talabima ka nyareh bareng layu telabuse
tak layak isare puna. Fa innal awwaliyat laisat matlubah. Jadi maksud beliau menceritakan pengalamannya beliau, bagaimana beliau mencari pengetahuan seperti itu sampai ke level apa beliau itu tidak percaya sesuatu. Dari setiap beliau mempelajari ilmu kalam sampai menjadi orang yang paling ahli di ilmu kalam, mempelajari filsafat apa selama 2 tahun sampai beliau itu istilahnya menjadi orang yang ahli. Karena kata beliau sendiri, saya jamin kata beliau, orang yang tidak selevel dengan apa namanya dengan para pemikir, para filsuf, maka dia akan terjebak dalam filsafat. Itu kata Imam Ghazali. Orang bisa mengetahui kecacatan filsafat itu saat dia satu level atau bahkan melebihi dari para filsuf itu sendiri. Orang yang bisa mengkritisi Aristoteles misalnya, mengkritisi Socrates, mengkritisi para filsuf-filsuf yang lain, itu apabila dia kecerdasannya dan pengetahuannya ya sama kayak Aristoteles, kayak Socrates, kayak Plato. Jadi Plato itu muridnya Socrates. Plato itu guru dari Aristoteles. Mantik yang kita pelajari itu kan ya dari Aristoteles itu. Makanya kalau di Mabadi Asyrah apa di biodata di mantik kita di awal itu kan wadeknya siapa mantik itu adalah Aristo Hakimul Yunan biasanya gitu. Aristo Hakimul Yunan. Aristoteles itu ya dulu itu sebelum Masehi semua. Apa akademis, lebih ke tulisannya itu lebih ke kaku. Kalau kayak Plato itu lebih ke sastrawan. Yang terkenal gila itu gurunya Socrates itu. Sukroto bahasa Arabnya Sukroto. Plato itu Aflatu. Ya nanti kita akan bersinggungan dengan nama-nama itu. Jadi orang yang tidak selevel daya pikirnya dengan beliau-beliau, maka ya kita tidak bisa menemukan kecatatan dari filsafat. Berarti beliau sendiri Imam Al-Ghazali sudah sampai ke puncaknya, bahkan melebihi dari Aristoteles, dari Plato, dari Socrates. Beliau mempelajari bagaimana batiniyah, beliau mempelajari sufi. Jadi sampai ke puncaknya kayak gitu. Sampai beliau terjerumus istilahnya apa? Terjangkit pemahaman seakan-akan beliau keadaan beliau itu seperti alamat habilit safsatoh, seperti orang sofis, para sofis. Nah, apa tujuannya beliau menceritakan hal itu? Tidak lain kata beliau, agar antak lama kamalal jiddi fit thalab. Agar kamu tahu bagaimana kesungguh-sungguhan saya dalam mencari ilmu. Ini adalah bentuk pembelajaran dari Imam Al-Ghazali. Sampai segitunya beliau untuk mencari pengetahuan itu sampai segitunya. Haitsun taha ila talabi ma la yutlab. Sampai kepada sesuatu yang sebenarnya mencari kepada sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dicari. Apa sesuatu yang tidak layak untuk dicari? Fainal awaliyat, maka sangkuna awaliyat daruriyat itulah. Laisat matlubatan, laisat tada. Kenapa awaliyat matlubatan panika sesuatu isare. Fainaha maka sangkuna awaliyat hadiratun panika hadir. Wal hadiru idza tuliba fuqidah. Wal hadiru halatining perkara hadir idza tuliba. Lamun isare penapa hadir, fuqidah maka elang penapa hadir. Fuqidah maka elang penapa hadir, waktafa ben tegese lenyap penapa hadir. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan, mencari hakikat sesuatu, sampai beliau itu lepas landas mencari sesuatu yang tidak layak untuk dicari. Apa sesuatu yang tidak layak untuk dicari? Kata beliau, itu adalah awaliyat. Awaliyat 3 lebih banyak daripada 1. 1 itu separuhnya 2.
Itu kan awaliyat. Itu sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikir lagi gitu loh. Sesuatu fa innaha hadirah. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikir, namanya saja awaliyat. Memang logika nalar dasar manusia ya kayak gitu. Setelan pabriknya kayak gitu ya, istilahnya dia memahami dua lebih banyak daripada satu tanpa harus belajar, awaliyat daruriyat. Maka kalau itu hadirah lalu dicari, fukida waqtafa wal hadiru idza tuliba fukida waqtafa. Sesuatu yang sudah hadir, sudah di depan mata, kalau dicari bisa hilang. Sesuatu yang sebenarnya sudah hadir ya di depan mata, ya kalau masih dipikir ulang, ya bisa kita ragukan. Misalnya tadi itu dua lebih banyak daripada satu, itu sudah sesuatu yang sudah jelas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayak nalarnya beliau yang sebelumnya itu, waktu beliau alamat habis satu itu kan seakan-akan beliau itu istilahnya, kata beliau di sini adalah sampai mencari sesuatu yang tidak perlu dicari. Maka bagaimana konsekuensinya? Beliau malah tidak mempercayainya, malah ragu bahwasanya dua itu lebih banyak daripada satu. Itu pokoknya kalau sesuatu yang sudah hadir gak perlu dipikir lagi. Itu juga konsep biar kita hidupnya tenang sih. Kita kalau hidup tenang ya seharusnya sesuatu yang jelas gak perlu dipikirkan gitu loh. Sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang konsepnya jelas begini gak usah dipikir lagi. Kita memikirkan sesuatu yang memang tulibah, sesuatu yang memang matlub, sesuatu yang perlu dicari. Sesuatu yang hadir dicari ya gimana? Itu yang Tapi kata Imam Al-Ghazali, wa man talaba ma la yutlab, tapi ini diwanti-wanti sama beliau. Wa man bantini ngoreng tola bahasa nyare penapa man ma de kebarang la yutlabu se tak isare penapa ma fala yuttahamu, maka cek tuduh cek sangka pasereman bit taksiri kelaban lalai sembrono fi talabi ma yutlab dalem nyare bareng se isare, kata beliau. Tapi jangan salah paham, antum jangan salah paham. Jangan kau tuduh orang yang mencari sesuatu yang tidak perlu dicari, itu berarti dia telah lalai untuk mencari sesuatu yang dicari. Enggak, beliau tentunya tetap memprioritaskan mencari sesuatu yang dicari. Ya buktinya beliau tadi itu ahli dalam segala bidang itu. Tapi saking giatnya mencari, saking bersungguh-sungguhnya mencari, sampai beliau mencari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari. Ya kalau kita ya mungkin kalau memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan, khawatirnya malah kita melalaikan untuk berpikir sesuatu yang seharusnya dipikir. Itu yang bahaya kalau kita. Kalau yang jadi ya enggak lah. Wala yutahamu bit taksir fi talabi ma yutlab. Jangan kau tuduh, istilahnya berarti lalai mencari sesuatu yang seharusnya dicari. Ya enggak. Sama-sama dicari sama beliau. Saking bersungguh-sungguhnya beliau sampai terlambat itu bahasa Indonesianya, sampai yang kebablasan mencari sesuatu yang tidak perlu dicari gitu. Itu adalah pembelajaran. Jadi beliau mengisahkan, cerita beliau itu adalah mengisahkan bagaimana kalau agar bisa kita tiru bagaimana sejauh mana beliau kesungguhannya mencari ilmu itu. Apakah kita berpikir sudah sampai ke sana? Tentu sebelum kita belajar mungkin jarang orang yang berpikir meragukan hissiyah, berpikir tentang al-ilmul yaqini, jarang. Bahkan orang yang belajar mantek kadang nggak paham gitu loh. Baru saat kita sinkronkan dengan ini, sinkronkan dengan kitab-kitab yang lain, akhirnya bisa paham. Seenggaknya mungkin paham dia apa itu daruri, apa itu nadhari. Sebelumnya mungkin hanya sekedar istilah yang mati, yang sama sekali tidak hidup. Makanya ada salah satu pengajar di Al-Azhar itu yang ulama mengatakan orang yang membaca
orang yang membaca sebuah kitab dengan tanpa kritis, maka itu sama halnya membunuh ilmu. Sama halnya membunuh ilmu. Kenapa begitu? Ya karena ilmu itu ya yang paling orang yang paling berperan dalam mencari ilmu ya orang yang membaca. Sedangkan orang yang membaca itu hanyalah membaca, tidak memahami artinya, tidak mengembangkan apa isi dari kitab tersebut. Maka berarti dia sudah seakan-akan sama dengan mengatakan wis mentok sampai sini aja gitu. Berarti dia sama halnya menstop keberlangsungan ilmu. Apalagi orang yang nggak baca sama sekali. Orang yang baca saja yang nggak kritis itu salah istilahnya. Apalagi yang nggak baca sama sekali. Makanya harus ya perbanyak membaca. Perbanyak membaca. Ya jujur saja saya baca Al-Mungkin Minad Dhalal ya karena ya saya suka dengan sejarah-sejarahnya Imam Al-Ghazali kayak gitu. Akhirnya tahu petualangan beliau gunung, nyelam ke lautan, bukan itu kualitas beliau. Ya beliau sampai ke ilmu kalam, sampai ke filsafat, sampai ke bahkan apa namanya mazhabut taklim, sampai ke sufi, sampai istilahnya membahas tentang sabsatoh misalnya. Itu kan luar biasa pengalaman-pengalaman kayak gitu. Menantang betul. Dan itu seru kalau memang kita mengikutinya sedari awal. Gitu. Ya nggak tahu kalau bolong-bolong ya harus mengikuti lah istilahnya. Kayak nonton sinetron kalau nggak dari awal ya gimana? Mau suka untuk berikutnya itu gimana? Makanya kita kalau ingin menyukai sesuatu ya baca dari depan. Kamu baca novel misalnya sudah baca 1 bab 2 bab nggak seru. Ya kadang sudah ditutup gitu loh. Padahal kadang baru kalau sudah 3 bab 4 bab baru menarik kan kadang gitu. Yang baca-baca novel itu. Kita nonton sinetron episode pertama B aja misalnya. Episode kedua, episode ketiga. Oh, saat episode keempatnya langsung nggak bisa berhenti nonton kan bisa gitu. Sama. Kamu kitab seru serasa nonton sinetron. Maka kamu itu ya harus memahaminya dari awal. Kalau dari awal sudah kamu baca mantek, pembahasan tentang pembahasan tentang nisbat, pembahasan tentang tasawur, pembahasan tentang tasdik. Ya hanya dibaca kayak gitu tidak dipahami. Ya akhirnya ke belakang ya hambar juga. Karena hanya sama kayak orang bengong gitu, tapi dipaksa menghafalkan sesuatu yang tidak ia paham. Tapi kalau kamu memahami, akhirnya kamu kurang.